mendekati zina. Coba dikutip dia, janganlah engkau mendekati. Dalam kata mendekati, dalam mendekati aja kita itu udah tidak boleh gitu loh teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama aku Elita Sahda dengan NIM 23113331008. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari komunikasi pendidikan yang dimana tugas tersebut membahas mengenai implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang sudah kita ketahui teman-teman, di kehidupan sekarang, di zaman yang udah mulai modern kan kita lihat pergaulan yang amat sangat bebas. Mungkin nih, kita yang dulunya mondok, itu semuanya akan terstruktur dengan baik. Penerapan-penerapan Islam itu akan berjalan dengan baik. Kayak misalnya nih, kita dengar bunyi azan. Sebelum azan pun kita udah di musola kan, karena itu udah ada aturan dari pondok. Nah, ketika kita keluar dari pondok nih, bagaimana caranya kita istiqomah, apalagi dengan pergaulan yang sekarang tuh banyak banget orang toksik gitu loh. Nah, terkadang kita memang harus memilih pergaulan yang membawa kita dalam kebenaran. Kita harus memilih teman yang benar-benar mereka tuh bisa memahami kita dan mereka juga membawa hal-hal yang baik buat kita, bukan yang sebaliknya. Nah, misalnya nih teman-teman, kita berada dalam sebuah pergaulan. Di situ kita melihat nih teman kita melakukan sebuah kesalahan. Di dalam Islam kan juga mengajarkan ketika kita tahu kebenaran, kita tidak boleh diam saja. Nah, terkadang tuh ada orang kan yang memang dia tuh nggak bisa terima dengan perkataannya. Kayak misalnya kita bilang, kamu tuh jangan kayak gini, gini-gini itu nggak baik. Nah, di situ kan pasti orang pasti bilang, apa sih sok suci banget gitu. Sebenarnya kita dapat memakai solusi lain. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngomong kayak kamu tuh harus kayak gini, itu nggak baik buat kamu, nggak usah, nggak perlu. Sebenarnya kita harus menggunakan tindakan aja. Kayak misalnya nih kita dengar azan. Nah, ketika kita dengar azan, kita usahakan kita langsung apa namanya, langsung bersiap-siap untuk menunaikan sholat. Lama kelamaan juga teman kita akan seperti itu. Nah, misalnya juga ketika kita mengikuti organisasi, kita bisa nih menerapkan Islam juga dalam organisasi itu. Misalnya dalam sebuah organisasi kita membuat program kerja yang mana program kerja tersebut tuh eh, membawa ilmu kebaikan. Misalnya kita membuat program kerja bersedekah. Nah, itu kan sedekah itu kan juga udah termasuk ajaran Islam kan. Di situ juga kita juga selain bisa kita berbuat kebaikan di situ, kita juga bisa menyenangkan orang lain dengan cara kita membagi sedekah, kita memberi bantuan kepada orang yang tidak punya. Nah, di situ juga kita bisa menyenangkan hati orang lain dan kita juga akan bisa ikut senang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai bab perzinaan, di mana itu sekarang tuh udah sangat marak ya teman-teman. Sebuah perzinaan tuh bahkan kalau dibilang tuh kita gak pacaran tuh gak tren, gak gaul gitu kan. Nah, kita harus menerapkan dalam diri kita nih. Kayak misalnya kita udah punya pedoman, kita nggak mau lah, jangan sampai kita pacaran karena kita tahu hukum pacaran itu seperti apa kan. Jadi kita usahakan dalam diri kita sebisa mungkin kita jangan mengikuti tren yang memang benar-benar itu membawa kita ke dalam sebuah dosa yang amat besar. Karena coba nih dipikir aja ya teman-teman, babi aja tuh haram, masa bisa percintaan tuh dihalalkan. Sebuah boleh sih sebenarnya dalam Islam tuh kita boleh bercinta karena ya kodratnya manusia gitu loh, kita mencintai seorang dan seorang juga bisa mencintai, namun itu tuh ada batas-batasnya teman-teman. Jangan sampai kita tuh meluapkan lah sebuah rasa cinta kita itu sampai membuat diri kita sendiri tuh jadi rusak gitu loh. Padahal Islam menjaga kita itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang diterapkan dalam Islam itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Misalnya yang sering terjadi sekarang kan sebuah perzinahan itu sudah sangat dibilang tuh udah di luar nurul lah ya. Apa namanya,
anak zaman sekarang tuh pacaran bukan udah selayaknya seperti suami istri, udah berpegangan, udah cium-ciuman gitu lah. Nah, yang harus kita terapkan dalam diri kita tuh jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang seperti itu, karena udah jelas-jelas diterangkan, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, yaitu yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, yang artinya janganlah engkau mendekati zina. Coba dikutip dia, janganlah engkau mendekati. Dalam kata mendekati, dalam mendekati aja kita itu udah tidak boleh gitu loh teman-teman. Kayak misalnya nih, kita mencintai orang lain, kita membayangkan dia tuh kayak gini gini gini, enggak boleh teman-teman. Jadi kita tuh ada batasannya, kita boleh kagum sama seorang, namun tidak boleh lebih sampai kita mengharapkan, sampai kita itu ber- sampai kita membayangkan gini-gini, termasuk berzina pikiran, karena zina itu terdapat beberapa jenis, kayak zina pikiran, zina mata. Nah, kita juga harus menjaga pandangan kita teman-teman, untuk salah satu cara untuk kita menghindari agar kita tidak terjerumus ke dalam sebuah hubungan yang memang diharamkan dalam Islam. Nah, eh, di situ kita benar-benar harus menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus. Kita harus menjaga pandangan kita harus menjaga hati kita, pikiran kita. Tuh teman-teman, terus masih banyak-banyak lagi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam karena Islam tuh sangat istimewa banget ya, sangat wow. Kadang tuh kita merasa ini ya, adanya doa setelah sholat tuh, kadang kita mikir ya Allah malas doa, padahal sebenarnya tuh ketika kita berdoa hati kita itu akan tenang gitu. Kayak misalnya nih, kita lagi mengalami kesulitan, mungkin kita bisa ada dua, kita bingung antara kita harus memilih kuliah apa kerja gitu kan. Nah, itu kita bisa berdoa, kita bisa sholat istikharah, kita bisa meminta petunjuk dari Allah, nanti hati kita akan tenang gitu. Jadi kita harus benar-benar menerapkan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, karena memang sebanyak itu faedah-faedah dalam Islam tuh, karena sudah tentu apa yang ada di dalam Islam, aturan yang ada di dalam Islam tuh itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menerapkan aturan yang ada dalam Islam, atau kita mengikuti zaman sekarang, itu akan membuat kitanya sendiri itu, membuat kita menuju jalan-jalan yang sebuah kegagalan gitu teman-teman. Jadi ini dalam sebuah proses kan, kita berpikir kok aku gagal terus sih, padahal aku udah doa, aku udah berusaha, tapi aku tetap gagal. Terus sekarang di situ kita kecewa ya. Nah, namun setiap proses itu pasti ada kegagalan teman-teman. Jadi kita jangan sampai kayak kita gagal kita menyerah, jangan. Namun ketika kita gagal kita harus, oh jadi aku gini nih, aku harus plan berikutnya, aku gagal di sini, jadi aku harus menentukan rencana selanjutnya agar kita lebih sukses lagi, karena sukses itu tidak mudah kan jelasnya. Nah, yang penting ketika kita udah sukses, kita jangan lupa dengan penerapan-penerapan Islam dalam diri kita, karena Islam itu sangat baik, sangat indah banget. Karena dalam Islam itu kita diajarin banyak hal, yang mana hal itu sangat bermanfaat bagi kita. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman dengan baik dan bermanfaat ya, jelasnya tentunya insya Allah semoga sangat bermanfaat buat teman-teman, apalagi di zaman yang modern ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu istiqomah untuk menerapkan kebaikan di kehidupan teman-teman, dan jangan lupa selalu berikhtiar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.